Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia di rubrik Business to Business. Kali ini saya sudah mengundang salah satu dosen dari Universitas Bandar Lampung. Ada Pak Sahril Daud selaku pengamat ekonomi, bisnis, dan kebijakan publik di Universitas Bandar Lampung. Kita nanti akan mengulas nih terkait resesi. Apa sih kunci untuk mengatasi resesi itu akan kita ulas dengan Bang Sahril, termasuk saat ini Lampung kondisinya seperti apa. Kita sapa langsung aja. Halo Bang Sahril, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang? Baik, sehat semua ya. Iya. Gimana kondisi di sana Bang? Hujan ya? Ya, betul, hujan lebat sekali. Ya, memang udah masuk musim hujan kan? Sama ini di studio Tribun juga hujan. Mudah-mudahan corona lekas berlalu bersama hujan. Harapannya seperti itu. Bang, ini kita mengulas terkait resesi nih Bang. Boleh digambarkan terlebih dahulu untuk di Lampung sendiri kondisi saat ini seperti apa? Ya, kalau kita melihat kondisi saat ini ya di Lampung, apalagi secara nasional, kita memang sudah posisi berada di resesi ya. Kita lihat kemarin itu di kuartal ketiga kita berada di minus 3,49 ya defisit-nya. Nah, ini merupakan sangat ada suatu kebaikan ya, lebih baik daripada kuartal kedua. Yang kuartal kedua kita tembus di kontraksinya di 5 ya, di 5,31 ya kalau nggak salah. Jadi ada peningkatan cukup lumayan peningkatan. Jadi kita tidak terlalu terposok ke resesi yang lebih dalam gitu. Nah, ini mungkin banyak faktor yang mungkin kita akan ulas nanti. Cuman kondisi saat ini jauh lebih baik daripada kita kuartal kedua kemarin yang sampai tembus di minus 5,5 itu gitu. Ya. Nah, jadi untuk Lampung ya kita posisi juga resesi juga, cuma kembali lagi kita di provinsi Lampung dan nasional pun masih sangat bersyukur dibandingkan dengan negara-negara luar. Seperti negara luar seperti Singapura ya kan, Filipina itu kalau nggak salah Singapura itu sampai tembus di atas 40% ya minusnya resesinya ya, kita masih bisa menyelamatkan ekonomi kita berada di minus 3 gitu. Filipina itu sampai tembus 15 kalau nggak salah ya di negara-negara tetangga gitu. Jadi memang dampak COVID ini, dampak pandemi COVID-19 ini memang luar biasa, merusak, menurunkan ekonomi secara global. Otomatis ada dampak-dampaknya terhadap kita, baik ekonomi nasional maupun di ekonomi regional, khususnya di Provinsi Lampung. Dan kembali lagi, untuk Lampung, kita sangat bersyukur, karena kita banyak oleh sektor pertanian, banyak ditopang oleh sektor agribisnis. Itu sebenarnya yang banyak menyelamatkan kita dari apa namanya kontraksi yang yang semakin besar ya, yang mengarah ke resesi. Tapi posisi kita masih posisi di resesi, gitu. Faktor yang bisa menyetabilkan kondisi sendiri apa Bang? Kalau kita lihat selain dari mungkin kita punya pertanian nih yang terus memberikan dampak positif di situasi yang masih resesi ini gitu. Ya, jadi kalau kita lihat di kuartal kedua itu, ini apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sangat signifikan apa namanya pertumbuhannya ya, menahan kontraksi ini sehingga ada suatu kenaikan. Nah, ini pertama adalah sektor banyaknya stimulus ya, stimulus yang dilontarkan oleh pemerintah kemarin itu ternyata mampu kita
menahan lajunya resesi ini, sehingga kita mampu dan bisa sedikit demi sedikit untuk menaikkan itu. Karena kuncinya adalah pertama itu harus ada namanya konsumsi masyarakat. Gitu. Konsumsi masyarakat itu menyangkut masalah daya beli, ya daya beli masyarakat. Gitu. Dari daya beli itu terjadilah perputaran uang di tengah masyarakat. Jadi kembali lagi konsumsi masyarakat yang menyangkut masalah konsumsi rumah tangga itu yang sangat utama, harus benar-benar dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Gitu. Okay. Nah, ini sangat berpengaruh secara signifikan terhadap stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah dengan berbagai macam program, apakah bentuk melalui UMKM, bentuk melalui bantuan tunai langsung, bentuk prakerja dan sebagainya, yaitu yang uang yang digelontorkan oleh pemerintah tujuannya itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat kita, meningkatkan daya beli rumah tangga itu yang pertama. Jadi kalau ini bisa ditingkatkan, kita kembali lagi bisa mampu menahan resesi. Terus yang kedua adalah belanja pemerintah. Ya, jadi belanja pemerintah ya dalam bentuk berbagai macam program yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu terus harus digelontorkan, harus digulirkan dengan berbagai macam program-program yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sesuai dengan program-program pemerintah. Nah, kalau dua ini ya belanja pemerintah, belanja rumah tangga dan belanja pemerintah ini bisa ditingkatkan, kita mudah-mudahan kita bisa menahan kita bisa mengangkat dari resesi ini. Apalagi ini ke depan kan akan banyak semakin tinggi lagi program-program stimulus pemerintah yang akan diberikan, seperti saat ini kan mengalami peningkatan baik stimulus UMKM, stimulus dalam pendidikan, stimulus semuanya diberikan oleh pemerintah semua. Itu tujuannya untuk kembali lagi bagaimana meningkatkan daya beli di masyarakat. Karena hanya dengan dua itu di kondisi saat ini yang bisa kita lakukan. Karena kita menggenjot di investasi, ya orang sekarang kan lagi rata-rata wait and see semua gitu, melihat untuk investasi saat ini orang lagi berpikir, lagi menunggu dan lagi melihat perkembangan. Jadi untuk kita mengandalkan dari investasi pasti akan sangat minim gitu. Terus yang keduanya untuk kita mengandalkan dari ekspor kita sangat minim juga gitu. Nah, dari mana ininya ekspor, pergerakan perdagangan ekspor impor kan saat ini sangat minim, baik di negara tujuan importirnya maupun kita sebagai negara ekspornya memang agak mengalami kesulitan. Secara marketnya ekspornya terhambat lah ya kan, dunia investasi terhambat. Nah, untuk menaikkan PDRB itu ya, pendapatan domestik bruto regional itu adalah belanja rumah tangga harus meningkat, ya itu menyangkut masalah perputaran uangnya, sudah itu belanja pemerintahnya, gitu. Itu kira-kira. Kalau prediksi kita nih Bang, situasi resesi ini kira-kira akan berlangsung dalam waktu berapa lama ke depan gitu, melihat COVID pun kondisinya kan masih terus terjadi dan justru peningkatan kasusnya semakin signifikan gitu. Bahkan di Lampung sendiri ada 2 yang sudah zona merah gitu kan. Gimana Bang? Jadi kalau kita prediksi waktu, kita agak sulit ya memprediksinya, karena kembali lagi adalah bagaimana kemampuan kita menanggulangi masalah COVID ini. Nah, cuman kita lihat khususnya tentang masalah resesi ini, untuk kuartal keempat ke atas ya, untuk kuartal keempat 2021 kita optimis kita bisa mengalami pertumbuhan positif ya, kita bisa mengalami positif. Nah, karena kita lihat di kondisi ini, apalagi nanti di akhir Desember ya, di Desember itu kita lihat nanti itu akan banyak sekali nanti
perputaran uang, apalagi kita akan hadapi pilkada ya kan, saya yakin perputaran uang di akhir November Desember itu pasti akan luar biasa dan tingkat konsumsi masyarakat itu akan meningkat gitu ya. Kita optimis itu di kuartal ke 4 ya, di akhir Desember masuk 2021 kita mau masuk ke arah ke positif ya ekonominya ya, minimal kita bisa tembus 1 saja sudah oke lah. Nah, tapi kalau kita untuk bicara bangkit cara ekonomi kita akan kembali ke normal itu sangat ya, kita agak sulit ya memprediksi. Kenapa? Karena dampaknya ini, dampak dari pandemi ini luar biasa. Kita prediksi bisa jadi dari dampak ini 22 tahun pun belum tentu akan kembali normal ya. Jadi kita untuk saat ini kita melihat pertumbuhan ekonomi bisa positif aja suatu negara, suatu daerah itu suatu prestasi yang luar biasa ya. Jadi kembali lagi secara optimis kita untuk melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, kita sangat mendukung sekali dan pemerintah sangat bekerja keras sekali untuk mewujudkan mempertahankan ekonomi kita supaya tidak terjadi resesi yang begitu dalam. Kita lihat ini akan memunculkan suatu hasil kerja yang akan luar biasa. Minimal kita bisa di ekonomi kita bisa positif saja, itu akan suatu prestasi yang luar biasa. Oke, Bang, ini kalau kita melihat kondisi, ada nggak sih cara gitu untuk kita bisa keluar dari resesi? Paling tidak bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ini gitu, Pak? Ya, karena untuk di dalam ekonomi domestik itu ya, ini kita lihat dari PDB-nya, belanja pemerintah, terus belanja rumah tangga, terus investasi, terus perdagangan, ekspor, terutama ekspor impor itu gitu. Nah, karena yang dua ini, yang investasi dan ekspor impor itu tidak bisa kita andalkan saat ini, nah otomatis yang dua ini, jadi bagaimana kita meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah, dan jumlah peningkatan belanja negara. Nah, jadi dua itu yang harus bisa benar-benar digenjot. Apa sih yang harus dilakukan? Ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah dan teman-teman lembaga lain, baik BUMN dan sebagainya, itu sudah terlibat semua untuk mengerahkan itu semua. Yaitu kita lihat dari kemarin, dari kuartal ketiga ya kan, hasil dari kinerja kuartal ketiga itu tingkat signifikannya luar biasa kenaikannya. Nah, berarti ini kan berhasil gitu ya. Kita lihat ini berhasil, pemerintah bisa menekan kontraksi ekonomi kita dari 5 ya kan, dari minus 5,39 itu naik menjadi 3, ya kan gitu. Ini luar biasa, prestasi yang luar biasa. Nah, apa itu yang diberikan adalah meningkatkan stimulus. Ya, stimulus yang dilakukan oleh ya, kita tahu ekonomi kita, masyarakat kita, rakyat kita semua itu di atas 90% hidupnya itu adalah dari UMKM. Jadi kita sangat mendukung pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk UMKM, bahkan kalau bisa ditingkatkan gitunya. Karena kita ekonomi masyarakat kita adalah sebagian besar UMKM. Kedua, itu adalah di sektor pertanian, di sektor agribisnis gitu. Kita sangat bersyukur sekali bangsa Indonesia ya kan. Kita diberikan geografi tanah ya kan yang sangat subur, iklim yang sangat mendukung, lahan pertanian yang begitu luas ya kan. Nah, ini adalah suatu karunia Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita bisa mengelola itu. Nah, sektor pertanian itu salah satu penyumbang, penyelamat ekonomi bangsa kita di saat kita resesi ini. Nah, kenapa? Karena kita sudah memiliki sumber daya alamnya, tanah yang luas, petaninya banyak. Nah, bagaimana ini di sektor pertaniannya itu benar-benar kita harus genjot, harus kita dukung gitu di sektor pertaniannya. Gitu.
Terus saat ini kan banyak sekali kita terjadi pada pengangguran, terus PHK di mana-mana. Nah, ya kan kenapa? Karena perusahaan-perusahaan saat ini tidak mampu untuk melakukan, untuk bertahan itu tidak mampu, sehingga apa? Kita lihat data itu setiap hari itu melakukan yang namanya PHK. Nah, teman-teman yang kena PHK ini, terus yang namanya pengangguran ini harus benar-benar diperhatikan bagaimana sehingga ada daya beli masyarakat itu ya bisa ekonomi di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, jadi kita lihat apa yang telah dilakukan oleh pemerintah di kuartal kedua, ketiga ini kemarin, ini sangat berpengaruh nyata terhadap menekan kita, mempertahankan kita dari resesi yang begitu dalam sehingga menaikkan posisi kita bisa terkontraksi, peningkatan menjadi -3 ya, -3% itu. Nah, itu yang jadi apa yang dilakukan pemerintah ini bersama-sama bagaimana ini bisa terjadi penyerapan oleh masyarakat kita dengan aturan main yang jelas sesuai dengan peraturan pemerintah, undang-undang dan sebagainya, sehingga tidak terjadi yang namanya penyimpangan-penyimpangan, apakah bentuknya dalam hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi dan sebagainya, hal-hal penyalahgunaan, ya kan, sehingga benar-benar itu bisa tersampai ke masyarakat gitu. Itu terus kembali lagi adalah yang keduanya, bagaimana kita pemerintah meningkatkan daya belanja pemerintahnya. Jadi saat ini mengasuh ke kuartal keempat ini khususnya, uang negara itu jangan ditahan. Ya, uang yang ada di departemen, yang ada di pemerintah itu jangan ditahan-tahan gitu. Ya kan, apapun yang bisa itu dilakukan gitu. Sehingga apa? Itu bisa terjadi perputaran uang di tengah-tengah masyarakat, belanja itu semua akan terjadi pergerakan di situ. Kalau ditahan karena bahasanya beralaskan dengan peraturan, beralaskan dengan ini, ya kan semuanya kan semua bisa dilakukan dengan perubahan-perubahan. Ya. Jadi bagaimana pembelanja pemerintah itu terus ditingkatkan, terus program-program pemerintah untuk masyarakat khususnya dalam bentuk-bentuk stimulus dan sebagainya itu tetap lebih ditingkatkan lagi. Nah, mungkin dengan dua program itu ya yang kita inikan, belanja pemerintah dan stimulus yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, UMKM, pertanian dan sebagainya, saya yakin di kuartal ke-4 ini nanti di akhir Desember, ekonomi kita akan jauh lebih baik daripada saat ini. Oke, kalau boleh dijabarkan ini, Bang, evaluasi kita melihat penyaluran bantuan sendiri, termasuk stimulus ini kan pemerintah sudah berusaha optimal dalam sisi anggaran memberikan stimulus. Kita melihat dari sisi pelaku UMKM-nya sendiri seperti apa geliatnya saat ini? Ya, jadi gini, kembali lagi teman-teman para pelaku UMKM, ya ada yang benar-benar memanfaatkan dalam bentuk stimulus itu, ya ada karena memang posisinya ada yang sulit bangkit, ya kan defininya. Cuman secara pergerakan uang di tengah masyarakat, pergerakan ekonomi di tengah masyarakat otomatis stimulus itu otomatis akan dibelanjakan untuk bentuk membangun kembali UMKM-nya, ya kan? Itu yang utama. Nah, kalau kita lihat kondisi ini, saat ini kan teman-teman di UMKM itu kan lagi pada berubah sistem semua, lagi pada berubah kondisi, bentuk produk, packaging, sistem marketing, segala macam ini teman-teman ini lagi berdaya upaya semua. Nah, kita lihat saat ini sudah mulai kembali lagi bangkit, ya kan, tengah-tengah masyarakat kita, apakah dia dalam bentuk kuliner, bentuk wisata, bentuk apa yang ini, bentuk kerajinan, batik dan sebagainya, itu kan sudah mulai mengalami suatu pergerakan lagi. Berarti ini kan ada suatu dampak yang luar biasa terhadap stimulusnya. Kalau kita lihat
ada pihak-pihak UMKM yang istilahnya tidak benar-benar maksimal memanfaatkan stimulus ini, ya mungkin si pihak pelaku UMKM-nya, tapi istilahnya lagi berpikir, lagi melakukan suatu inovasi. Tapi kita lihat ini dari awal ini untuk kedepannya, terutama di berlakunya new normal nanti, ya kan, di kondisi berlakunya new normal, yaitu UMKM semua sistem itu akan mengalami suatu perubahan. Kita lihat perubahan itu akan mengalami semua hal, sektor pendidikan, sektor bisnis, sektor dunia usaha, ya kan, itu semua akan mengalami suatu perubahan semua, terutama di bidang bisnis, ya, ekonomi bisnis itu dah pasti suatu mengalami perubahan. Dan kondisi yang terjadi saat ini, ya kan, dan itu akan diadopsi, dan ini akan terus diterapkan sampai ke depan itu nanti, terutama sampai ke yang akan datang. Karena kondisi yang namanya bisnis UMKM yang tadinya memanfaatkan teknologi seperti online, e-commerce, ya kan, dan sebagainya, itu sesuatu yang asing bagi mereka. Dengan saat ini semua mencari sistem, membangun sistem, sudah itu memanfaatkan suatu program-program untuk bagaimana mengangkat kembali UMKM-nya. Oke. Itu yang harus dilakukan para pelaku UMKM ya, di luar stimulus yang sudah diperoleh gitu kan. Kalau kita menilik dari sisi pariwisata dan perhotelan sendiri, gimana Bang? Untuk pengaruhnya sendiri, setidaknya menekan resesi. Ya, kalau di pariwisata, ya kan, memang kan multiplier effect dari pariwisata ini kan luar biasa, ya kan, karena banyak sekali yang terlibat di dunia pariwisata itu. Gitu. Nah, saat ini dengan kasus pandemi ini, ya, pandemi COVID-19 ini semua ini kan mengalami suatu perubahan semua. Di dunia perhotelan itu mengalami suatu perubahan. Kenapa? Karena kan harus mengikuti aturan-aturan prokes ini kan, protokol kesehatan, ya kan, harus ngikutin itu. Terus daya tarik konsumen, daya tarik pengunjung, wisatawan untuk menginap di hotel saat ini kan mengalami perubahan juga, mengalami pergeseran juga, gitu. Jadi kita lihat justru orang saat ini malah tertariknya di wisata alam, gitu. Banyak kan wisata alam yang di ini, itu justru yang banyak ini. Nah, kembali lagi teman-teman pelaku pariwisata, terus juga perhotelan, apapun yang terlibat di dunia pariwisata itu harus mengalami perubahan. Nggak bisa kalau mengikuti waktu kita pola-pola kita sebelum pandemi, gitu. Mengandalkan pengunjung hotel seperti waktu dulu gitu, yang okupasinya tinggi, minap di hotelnya. Justru sekarang ini akan banyak wisatawan itu orang ingin minap di alam bebas, ya kan, ingat untuk camping, terus mungkin kalau dia penginapan itu dia sesuai dengan prokesnya, protokol kesehatannya, ya kan, itu. Nah, kembali lagi teman-teman pelaku pariwisata, khususnya teman-teman yang di bidang UMKM-nya, itu harus mengikuti perubahan-perubahan itu. Jadi harus mempelajari hal-hal yang baru untuk kita mengikuti perubahan itu. Kalau kita nggak ngikutin perubahan itu, ya udah ketinggalan dah. Dunia perhotelan dia tidak mengikuti perubahan ini, ya udah nggak akan ditunggu, nggak akan dipakai sama wisatawan, tidak akan dipakai sama penghuni hotel gitu. Ya udah siap-siap aja tutup gitu. Itu ya masih eksis aja. Iya. Termasuk UMKM dan sebagainya gitu. Semua kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi ini kalau kita melihat dari data BPS sendiri yang triwulan 3 kan kita sempat memberitakan juga nih Bang, bahwa terkait penjualan online di Lampung ini meningkat sangat tajam dibandingkan sebelum pandemi seperti itu. Di triwulan 3 kita mencatat data penjualan online di Lampung itu mencapai 111,34 miliar. Ini kita ngelihatnya gimana Bang? Berarti kan pelaku UMKM ini termasuk bisa dibilang pelaku yang juga melakukan penjualan gitu kan. Berarti ini mereka orientasinya sudah dapat nih kan, pemasarannya sudah berubah seperti harapan dengan kondisi yang masih pandemi ini gitu kan. Jadi
sejak pandemi ini semua yang bergerak di bidang online itu otomatis mengalami peningkatan. Jadi bisnis yang apa namanya menjadi winner, istilahnya menjadi pemenang di dalam kondisi pandemi ini adalah e-commerce gitu. Orang-orang bisnis online gitu. Terus bisnis-bisnis di bidang kesehatan, ya kan? Nah, itu ya yang jadi istilah jadi pemenang-pemenang di bisnis, banyak hal-hal yang lain. Termasuk kalau nggak salah pertanian pun itu salah satu menjadi pemenang di dalam kondisi COVID ini. Nah, di bisnis online ya itu memang luar biasa, peningkatannya luar biasa. Saya lihat perusahaan-perusahaan ya yang bergerak di bidang online atau direct selling langsung, ya kan, saya lihat datanya itu sampai peningkatan 300% sebelum pandemi itu. Wah, itu luar biasa. Kalau kita lihat dari Menteri Perdagangan, ya kan, itu penjualan online itu apa namanya, penjualan dalam bentuk langsung ya, direct selling langsung itu luar biasa penyumbang terhadap ekonomi Indonesia saat ini gitu. Nah, berarti kan ini struktur di bidang proses di bidang bisnis ini kan mengalami perubahan gitu. Nah, bagaimana UMKM kita gitu, ya kan? Nah, untuk jumlah data tadi itu kalau kita lihat itu masih kecil, ya kan? Masih kecil. Berapa sih jumlah UMKM kita saat ini yang dia sudah berinovasi masuk ke online, itu masih kecil sekali gitu. Nah, kalau semua UMKM kita ini semua mengalami suatu perubahan, wah itu akan mengalami peningkatan akan luar biasa. Karena sekarang ini masyarakatnya berubah, marketnya berubah, customer segmennya mengalami perubahan semua. Jadi perilaku masyarakat kita mengalami perubahan semua. Nah, semuanya ingin mudah, ingin cepat, ingin hemat, ingin murah, ya kan? Nah, itu semua adalah dia masuk ke dalam bisnis yang namanya online itu. Nah, pelaku-pelaku UMKM ini, ya kan, harus mengikuti perubahan itu, harus masuk ke e-commerce itu, harus masuk ke dalam bisnis-bisnis online itu, marketingnya dan sebagainya, melibatkan semua media sosial yang dia punya. Kalau dia tidak melakukan perubahan itu, menunggu pasar offline, menunggu konsumen datang ke toko dia, ya udah siap-siap aja tutup gitu. Sekali pergeserannya ya, karena saat ini kan masyarakat kan sebagian besar karena dari satu peraturan, kedua dari pandemi ini, terus ketakutan untuk ketemu dan sebagainya, terus biaya, masalah apa namanya hemat, itu akan lebih oke di bisnis online. Saat ini penyumbang di bisnis online itu luar biasa gitu. Nah, kalau kita lihat bandingkan dengan data-data di luar, ya kan, seperti Cina, itu belum apa-apanya pengusaha UMKM Indonesia yang masuk ke online dibandingkan negara-negara luar. Gitu. Nah, ini yang perlu harus kita genjot terus untuk para teman-teman pengusaha UMKM ini, untuk terus belajar, mempelajari hal-hal baru, berinovasi, harus ikutin perkembangan perubahan-perubahan ini. Istilahnya, kalau kita tidak mengikuti perubahan, ya udah siap-siap aja punah gitu. Iya. Oke, Bang. Nggak terasa nih 30 menit berlalu. Sebelum kita sudahi, boleh sampaikan ini, Bang, terakhir semacam closing statement dari kita. Silahkan. Baik. Pertama, ini kita posisi saat ini kita mulai resesi, teman-teman semua khususnya para pelaku bisnis ya, kita tetap optimis saja ya, terus ini kita tetap melakukan, terutama kita belajar hal-hal baru ya di dalam dunia bisnis. Terus teman-teman pelaku UMKM ya kan, harus kembali lagi kita berinovasi, mempelajari hal-hal baru, kita terus semangat deh ininya. Terus kepada pemerintah khususnya ya kan, kita sama-sama mendukung semua program pemerintah, dan pemerintah menaikkan ya kan jumlah khususnya dalam bentuk stimulus ini ya, karena inilah saat ini yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat kita.
Nggak kita hanya berbicara di negara kita, di negara luar pun rakyatnya itu menghadapkan stimulus dari pemerintahnya. Yang negara-negara maju saja rakyatnya mengharapkan stimulus dari pemerintahnya. Apalagi seperti negara kita, khususnya di bidang sektor pertanian, UMKM, ya kan. Perdagangan ini benar-benar harus kita dukung semua, gitu. Jadi dukung kita harapannya stimulus yang ada di pemerintah itu segera itu bisa sampai ke masyarakat dengan aturan main yang benar-benar jelas gitu ya, gitu. Nah, jadi kita yakin di kuartal ke-4 ini ya, mungkin di akhir Desember masuk ke 2021 kita berharap ekonomi Indonesia kalau kita pergerakannya di konsumsi masyarakatnya meningkat, belanja pemerintahnya meningkat, otomatis kita berharap kita akan bisa keluar dari resesi ini. Ya, kita akan keluar dari resesi ini dan ekonomi kita bisa menjadi positif gitu. Oke, paling gitu. Ya. Di Lampung sudah berbincang-bincang terkait persoalan resesi yang dihadapi termasuk di Provinsi Lampung. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berbincang dengan persoalan yang berbeda. Terima kasih nih Bang. Ya, sama-sama. Ya, Tribun Lampung. Usai sudah perjumpaan kita di Bisnis to Bisnis kali ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pengamat ekonomi dari UBL tadi bisa memudahkan kita untuk bagaimana membantu pemerintah mengatasi resesi yang tengah terjadi. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.